Assalamualaikum. Belum lama ini ya, saya dengerin lagi sharingnya Profesor Daniel Lieberman tuh, pakar evolusi biologi ya, evolusi manusia dari Harvard University. Dia bilang ya, zaman dulu gitu, harapan hidup manusia itu emang rata-rata pendek. Tapi itu tuh gara-gara tingginya angka kematian bayi dan balita akibat penyakit infeksi. Nah, kalau kematian balita ini dikesampingkan, zaman dulu dia bilang ya, banyak orang bisa awet, jak-jak, sehat terus sampai di atas 70 tahun. Sesuatu yang di masa kini mestinya bisa lebih baik dari itu, tapi banyak orang belum tahu ilmunya. Nah, Dr. Lieberman tuh ada menjelaskan sejumlah faktor ya, tapi kali ini yuk fokus ke salah satu faktor saja, yaitu soal purpose atau semangat hidup. Kurang lebih purpose ini, semangat hidup ada dua ya. Pertama, purpose of life, makna kehidupan kita ya secara jangka panjang. Terus yang kedua, daily purpose gitu, pola rutinitas dan peran kita dalam keseharian. Dulu gitu ya. Ada buku juga yang terkait purpose ini pernah kita ulas. Merujuk pada filosofi Jepang, Ikigai. Ikigai ini purpose of life yang merupakan perpotongan antara passion kita, yang hati kita amat suka melakukannya, terus kapabilitas atau kebisaan kita, dan unsur potongan ketiga itu dibutuhkan atau enggaknya oleh sekeliling. Kalau timpang satu, ini bisa kayak Om Ucok gitu. Dia sukanya ngelukis gitu ya, tapi cuma ngelukis embek. Itu pun embek yang udah dipotong-potong seringnya, udah jadi sate. Nah, terus lukisannya nggak ada yang suka, malah bikin istrinya hipertensi. Nah, repot nih. Jangan juga kayak Cak Mukidi. Dia ini pinter sih dongeng gitu ya, dibutuhkan juga oleh anak mantunya buat jagain cucu. Nah, tapi nungguin cucu itu nggak sesuai sama passionnya dia. Hasrat terpendamnya itu sebenarnya pengen kawin lagi sama janda kembang tetangganya. Loh, gubrak ini nih. Atau ngawur lagi kayak Kang Samiun. Sukanya nyopir mobil sih, passionnya di situ. Kebetulan kampungnya juga butuh supir ambulans. Nah, tapi Kang Samiun itu katarak. Udah gitu kalau nyupir kadang kumat epilepsi. Lah ini kendala di kapabilitasnya. Nonton sini kayaknya udah pada tahu lah ya ikigai ini. Yaitu tadi, purpose kehidupan yang sesuai passion, sesuai kapabilitas, sekaligus kaya manfaat. Selain misi hidup yang luhur itu ya, pasti ada juga keteraturan pola hidup keseharian. Pas bangun tidur gitu tiap pagi, mesti jelas hari ini tuh mau ngapain. Nah, ternyata dua ini amat menentukan kualitas kesehatan jangka panjang. Sekilas ini kayak soal psikologis ya, tapi realitanya dasar riset-risetnya Dr. Lieberman, pakar-pakar kesehatan jangka panjang lainnya, dan pakar anti penuaan juga ada korelasi yang amat positif antara laju penuaan dan keusuran dengan purpose jangka panjang plus jangka pendek ini. Bla 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 lah ya, bisa diikuti langsung salingnya dari Dr. Lieberman, apa ini terjadi? Tapi kalau buat saya sih ini masuk akal. Masalahnya, nah ini, buat pensiunan kayak saya gitu ya, atau penonton lain yang baru-baru pensiun, atau ayahnya kayak, atau adetolannya, seringkali ini tuh gampang diomongin, praktekinnya tricky juga. Nah, tipikalnya gini ya, saat masih aktif gitu, meniti karir atau kerja apa gitu ya, bertahun-tahun soal purpose ini aman. Sehari-hari jadwal juga ketat, segalanya terang benderang, tinggal dijalanin aja. Tapi begitu pensiun, nah jeder, paradigma kan bergeser ya. Mulai deh, macam-macam tuh. Ada yang celingak-celinguk, sehari-hari mau ngapain gak jelas. Bangun tidur, bingung, sana bingung sini. Paling seringnya bingung nyariin kacamata, padahal udah nempel di jidat. Lah, ada juga yang jangka pendeknya jelas, tapi kehilangan sasaran jangka panjang. Kayak Mbah Sukijan. Istrinya suka garuk kepala. Sehari-hari kok sampean masulin kebun itu buat apa sih? Iya ya. Aku dewe yo bingung nggak, gubrak. Atau bisa dua-duanya bingung. Jangka pendek bingung, jangka panjang bingung. Keseharian nggak jelas, ikigai jangka panjang juga gundeli. Lah, soal duit udah kecukupan. Anak-anak udah mentas semua. Mau kerja yang sifatnya sosial, nah, sekeliling sekampung itu sebel semua sama dia. Mau memperdalam sisi spiritual, susah juga. Lah wong dia ini pengikut aliran pemuja setan. Tuh, malah medeni kalau gitu. Ujungnya biur. Sama istrinya malah sekalian diguyur air seember. Nah, kalau dibikin gambar ilustrasi AI ini bisa lucu sih. Tapi di alam nyata ini seringnya tragis. Kalau terus pendek umur sih gampang. Ya udahlah, umur di tangan Allah. Nah, tapi kalau malah terus penyakit datang silih berganti, itu kesehariannya jadi penuh dengan jadwal terapi, penuh dengan jadwal minum obat. Terus sehari 7 kali ada lagi jadwal untuk gereng-gereng kesakitan. Nah, kalau ditanya purpose of life-nya, ini jadi mengoptimalkan fasilitas BPJS Kesehatan. Astagfirullah, malah jadi beban sih kalau kayak gitu ya. Nah,
Selain yang ekstrem kiri, serba kendor, hati-hati. Ada juga yang ekstrem kanan, yang serba lebay, kayak Mang Jubami. Udah pensiun tua, tapi segala mau digarap semua. Motornya aja mau dia kirim ke Timur Tengah. Tapi sebelum dia kirim, mau dilengkapi dengan roket launcher segala. Walah, rambut pun malah pakai jabrik kalau kayak gitu ya. Terus solusinya gimana? Nah, kalau soal solusi ya. Tiap-tiap orang ini beda, dan intinya video ini bukan mau kasih solusi, sekedar reportase. Nah, intinya ya, kalau mau awet muda, umur panjang, passion jangka panjang itu harus jelas, kemudian kehidupan keseharian juga mesti terarah, terencana, tapi jangan lebay juga. Nah, kalau masih muda, gogol, kuat, banting tulang menaklukkan dunia, memang itu masanya. Tapi di usia senja ya, peran dalam kehidupan mesti menyesuaikan dengan umur. Orang-orang zaman dulu yang panjang umur, awet sehat pun menurut Dr. Lieberman seperti itu juga. Seiring usia, mereka berubah peran. Dulunya pemburu gitu, jadi penasehat, jadi guru, jadi mengerjakan yang lebih ringan-ringan. Terus saja gitu ya, berubah peran tapi nggak pernah pensiun sampai berhenti kerja juga. Karena ya begitu udah nggak ada peran, wassalam. Gitu deh. Terima kasih.